Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Talenta Prima Mulia dengan NIM E1A024122. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap suatu putusan PT UN sangat menarik, yaitu putusan nomor 94 garis miring G garis miring 2025 garis miring PT UN Serang, yang mana kasus ini itu adalah sengketa antara seorang taruna dengan pihak kampus terkait pemberhentian status sebagai taruna, yang kali ini akan kita kaji dari sudut pandang hukum acara Pratu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengenalan kasus. Yang pertama itu adalah identitas para pihak. Dalam kasus ini yang berperan sebagai penggugat itu adalah MHD Enrico Aldino Damanik, yang mana ia adalah seorang taruna tingkat akhir di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, sementara tergugatnya itu adalah Direktur Politeknik itu sendiri. Lalu yang menjadi objek sengketanya itu adalah surat keputusan pemberhentian taruna nomor SK 897 tahun 2022. Lalu selanjutnya terkait kronologi singkat, yaitu pada tanggal 31 Juli tahun 2022 atau sekitar 2 minggu sebelum pelaksanaan yudisium penggugat itu terlibat pemukulan terhadap seorang junior, yaitu merupakan taruna Nicholas. Hal ini itu dilatar belakangi oleh budaya senioritas, yang mana pada saat seorang junior itu melakukan suatu kesalahan, maka senior itu akan menghukum junior tersebut dalam upayanya untuk mendisiplinkan junior tersebut. Yang dalam hal ini taruna Nicholas itu ketahuan bahwa dia merokok. Lalu namun ironisnya pada tanggal 18 Agustus itu penggugat tetap dinyatakan lulus pada saat yudisium, yang mana ia lulus dengan predikat yang memuaskan. Lalu selanjutnya sekitar 1 minggu, yaitu pada tanggal 26 Agustus tahun 2022, tergugat yang merupakan seorang direktur politeknik itu menerbitkan SK pemberhentian taruna terhadap para pelaku pemukulan Nicholas Judi, yang mana di dalamnya itu termasuk penggugat. Selanjutnya pada tanggal 1 September tahun 2025, penggugat itu datang ke bagian administrasi akademik itu untuk sebenarnya untuk meminta bahwa dia belum menerima ijazah dan juga belum menerima transkrip nilai. Tapi begitu dia mendatangi bagian administrasi, dia baru mengetahui bahwa dirinya itu sudah dikeluarkan. Selanjutnya kasus sengketa ini menarik karena yang pertama, penggugat telah melakukan upaya administrasi namun tidak ditanggapi oleh tergugat. Yang kedua itu penggugat baru mengajukan gugatan pada Oktober tahun 2025, yaitu sekitar 3 tahun setelah SK tersebut diterbitkan. Yang ketiga, terdapat beberapa eksepsi yang disampaikan oleh tergugat, salah satunya itu eksepsi nebis in idem, karena gugatan tersebut itu pernah karena objek sengketa tersebut itu pernah diajukan gugatan oleh sesama pelaku pemukulan yang lain. Dan selanjutnya itu isu hukum yang muncul, yaitu pertama, benturan antara kepentingan, yaitu penegakan disiplin kampus, yang mana dalam hal ini institusi pendidikan itu berupaya untuk mendisiplinkan para tarunanya. Namun di sini juga ada kepentingan lain, yaitu perlindungan hak akademik, di mana penggugat itu sudah menyelesaikan syarat kelulusannya, jadi dia menggugat hal tersebut. Lalu yang kedua itu cacat administrasi, di mana SK itu tidak pernah disampaikan secara langsung kepada penggugat. Lalu ketiga, tenggang waktu, yaitu gugatan diajukan 3 tahun setelah SK terbit. Selanjutnya untuk rumusan masalah, yang pertama itu bagaimana penerapan ketentuan tenggang waktu dan pengajuan gugatan dan upaya administratif dalam putusan ini. Lalu yang kedua, apakah pertimbangan hukum majelis hakim telah dalam menolak eksepsi nebis in idem dan gugatan prematur itu telah sesuai dengan ketentuan hukum acara peradilan tata usaha negara dan AUPP. Selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis formil, di mana kita akan menguji apakah gugatan penggugat ini benar-benar memenuhi syarat formil untuk bisa diperiksa oleh pengadilan, yaitu harus memenuhi 2 unsur, legal standing dan tenggang waktu. Yang pertama ada legal standing, di mana berdasarkan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 menentukan bahwa seseorang dapat menggugat jika kepentingannya itu dirugikan oleh suatu KTUN, dan syaratnya itu harus ada hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat yang langsung antara kerugian dan juga keputusan yang digugat. Dalam hal ini unsur legal standing itu terpenuhi karena nama penggugat itu benar-benar tercantum dalam SK pemberhentian dan kerugiannya itu benar-benar langsung
benar-benar langsung dirasakan oleh penggugat. Selanjutnya berkaitan dengan tengah waktu, di mana berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Peratun, yaitu menentukan bahwa gugatan itu diajukan 90 hari maksimal sejak SK diterima atau diumumkan. Namun pada faktanya SK tersebut memang terbit pada tanggal 26 Agustus, tapi penggugat itu baru mengetahui SK pada tanggal 1 September 2025 atau sekitar 3 tahun setelah penerbitan SK. Jadi hakim mempertimbangkan bahwa perhitungan 90 hari itu dimulai sejak penggugat itu mengetahui SK pemberhentian. Selanjutnya yaitu analisis formil 2, yaitu mengenai upaya administratif, di mana sebelum penggugat itu mengajukan gugatan ke PT UN, terlebih dahulu ia harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu. Yang mana dasar hukumnya itu adalah pasal 48 Undang-Undang Peratun, yang mana seorang penggugat itu wajib untuk menempuh upaya administratif terlebih dahulu, yaitu berupa keberatan dan banding. Lalu untuk kronologinya, yaitu pada tanggal 1 September tahun 2025 itu penggugat setelah dia mengetahui dan menerima SK pemerintahan tersebut, dia langsung mengajukan surat keberatan kepada tergugat. Lalu berkaitan dengan hal itu, tergugat itu berkewajiban untuk menyelesaikan keberatan tersebut dalam batas waktu 10 hari kerja. Namun faktanya tergugat itu tidak memberikan tanggapan apapun atau diam saja, yang mana ini menyebabkan akibat hukum bahwa si penggugat itu bisa sah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Selanjutnya berkaitan dengan analisis eksepsi. Yang pertama itu ada eksepsi nebis in idem, di mana tergugat itu mendalilkan bahwa objek sengketa ini sebenarnya sudah pernah diajukan gugatan sebelumnya oleh sesama pelaku pemukulan, yaitu hasilnya gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya dan itu sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Namun eksepsi ini ditolak karena dengan dasar bahwa subjek hukumnya itu berbeda dengan putusan sebelumnya. Karena untuk bisa memenuhi eksepsi nebis in idem itu terdapat beberapa syarat, yaitu yang pertama subjek hukumnya sama, objek sengketanya sama, lalu kerugiannya juga sama. Yang kedua itu ada eksepsi legal standing, di mana tergugat itu mendalilkan bahwa penggugat telah menandatangani surat pernyataan bahwa dia bersedia jika diberhentikan atau dikeluarkan jika melakukan kekerasan. Namun eksepsi ini juga ditolak dengan dasar bahwa hal tersebut tidak mengabulkan fakta bahwa adanya hubungan kausalitas antara penerbitan KTUN dengan kerugian yang diderita oleh penggugat. Yang ketiga itu ada eksepsi gugatan prematur, bahwa di sini tergugat menyatakan bahwa surat keberatan yang diajukan oleh penggugat itu tidak memenuhi syarat sebagai upaya administratif. Namun majelis hakim itu menilai bahwa bantahan tersebut lemah karena surat keberatan itu jelas-jelas ada dan diajukan secara resmi. Apalagi tergugat itu tidak pernah menanggapi surat keberatan tersebut. Yang terakhir yaitu eksepsi tengah waktu, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa perhitungan 90 hari itu sejak penggugat itu menerima dan mengetahui surat keputusan pemberhentian. Jadi lagi-lagi eksepsinya ditolak. Selanjutnya berkaitan dengan uji AUPP, yaitu apakah penerbitan SK pemberhentian tersebut sah, yaitu terdapat 3 syarat sah tindakan administrasi pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya. Yang pertama itu sah secara kewenangan, prosedur maupun substansi. Yang pertama sah secara kewenangan, di sini dasarnya yaitu adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 100 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa direktur memiliki tugas melakukan penetapan kebijakan non akademik. Jadi secara kewenangan ia sah untuk menerbitkan surat keputusan. Yang kedua ada uji aspek prosedur, yaitu tergugat itu telah membentuk Dewan Kehormatan Taruna, melaksanakan sidang pada tanggal 25 Agustus tahun 2022 dan dihadiri oleh semua unsur yang diperlukan, lalu menghasilkan rekomendasi pemberhentian. Semua tahapan tersebut itu sudah sesuai dengan aturan internal kampus, yaitu keputusan Ketua STPI nomor SK 1306 tahun 2019. Jadi untuk syarat prosedur itu juga sah. Lalu yang ketiga sah secara substansi, yaitu hasil dari sidang Dewan Kehormatan tersebut itu telah membuktikan bahwa penggugat itu jelas-jelas terbukti telah melakukan tindakan kekerasan, yaitu berupa pemukulan, di mana aturan internal tersebut menyatakan bahwa taruna itu dapat diberhentikan jika melakukan pelanggaran berat dengan angka kesalahan mencapai 100 poin.
dan faktanya menunjukkan bahwa poin pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat itu sudah mencapai 360 poin. Itu jauh melampaui batas maksimal untuk rekomendasi pengeluaran. Selanjutnya itu ada penerapan AUPB oleh majelis hakim dalam putusan. Yang pertama itu berkaitan dengan kepastian hukum, yaitu di satu sisi proses penerbitan SK itu sudah sesuai aturan sehingga ada kepastian hukum dari sisi prosedur. Meskipun demikian itu terdapat kekurangan, yaitu catatan administrasi, di mana karena tidak pernah diserahkannya SK tersebut kepada penggugat selama kurang lebih 3 tahun, itu menciptakan ketidakpastian hukum bagi penggugat tersebut, di mana penggugat itu akhirnya tidak tahu bahwa statusnya dia itu sudah lulus atau belum, tidak bisa mendapatkan transkrip nilai, tidak bisa segera mengambil langkah hukum, dan juga kehilangan banyak kesempatan seperti melanjutkan studi yang lebih tinggi atau mendapatkan pekerjaan. Yang kedua, asas kecermatan, di mana majelis hakim itu menilai bahwa tergugat itu sudah cukup cermat untuk menangani kasus pemukulan yang dilakukan oleh penggugat dan pelaku lainnya. Ini bisa dilihat dari penerimaan laporan, penggalian informasi, pemeriksaan saksi, hingga sidang dewan kehormatan yang dilakukan secara bertahap dan hati-hati. Yang selanjutnya itu ada asas kemanfaatan, di mana di sisi lain penggugat itu telah menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun, dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan, dan pada faktanya itu sudah berdamai dengan korban dan bersedia untuk menanggung segala biaya pengobatan korban pemukulan. Namun di sisi lain itu ada institusi pendidikan kedinasan yang berkewajiban menegakkan kedisiplinan bagi para turunannya, yaitu dengan memberikan efek jerah dan mencegah terulangnya tindakan kekerasan di masa depan. Dari dua fenomena ini, majelis hakim itu menilai bahwa kepentingan institusi itu lebih besar, yaitu untuk memberantas budaya kekerasan yang lebih besar daripada kepentingan individu penggugat. Selanjutnya itu ada asas tidak menyalahgunakan wewenang, yang mana hakim di sini tidak menemukan bukti bahwa penerbitan SK tersebut itu didasarkan untuk kepentingan pribadi pejabat atau untuk tujuan lain di luar penegakan kedisiplinan. Jadi asas-asas ini terpenuhi. Lalu untuk kesimpulannya bahwa penerbitan objek sengketa itu telah sesuai dengan AUPB, di mana amar putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim itu gugatannya ditolak untuk seluruhnya. Selanjutnya mengenai alternatif solusi yang bisa ditawarkan, yang pertama itu adalah penerapan sanksi yang lebih proporsional, di mana dalam hal ini itu penggugat sebenarnya sudah memenuhi syarat kelulusan, namun karena suatu blunder di akhir menjelang kelulusannya akhirnya dia dikeluarkan. Jadi sebenarnya itu benar-benar merugikan penggugat. Jadi solusi yang bisa ditawarkan itu adalah mungkin penundaan ijazah selama 1-2 tahun, bukan malah pembatalan kelulusan secara permanen. Yang kedua itu perbaikan administrasi, di mana ini juga menjadi salah satu poin penting bahwa SK yang sudah diterbitkan itu tidak secara langsung disampaikan kepada penggugat. Solusinya itu bisa melalui penyerahan SK itu melalui bukti digital seperti WhatsApp atau email resmi. Lalu selanjutnya ada keadilan restoratif, di mana dalam faktanya itu sebenarnya penggugat dan juga korban pemukulan itu sudah berdamai. Jadi seharusnya itu menjadi pertimbangan dari Dewan Kehormatan itu untuk meringankan sanksi yang dijatuhkan kepada penggugat. Lalu selanjutnya untuk kesimpulannya, gugatan penggugat itu sah secara hukum karena ia itu baru mengetahui SK setelah 3 tahun dan dia sudah melakukan step by step, mulai dari upaya administratif dan juga pengajuan gugatan ke PT UN. Lalu selanjutnya itu SK pemberhentian itu memang terbukti sah, tidak bertentangan dengan AUPB, sah secara kewenangan, prosedur, substansi, dan juga asas-asas lainnya yang mendukung. Selanjutnya itu ada gugatan ditolak meskipun ada kesalahan administrasi. Sanksi pemberhentian dinilai tepat karena pelanggaran yang dilakukan oleh penggugat itu tergolong pelanggaran berat. Selanjutnya untuk saran itu bagi taruna, apabila dia merasa bahwa hak akademiknya itu tidak segera terpenuhi, maka baiknya dia segera melakukan konfirmasi terhadap bagian administrasi, karena ini juga untuk menjamin bahwa dia itu benar-benar dinyatain lulus nggak sih, kok saya belum menerima ijazah, atau kok saya belum menerima transkrip nilai, jangan kok malah
3 tahun baru datang ke bagian administrasi. Lalu selanjutnya bagi institusi pendidikan itu terdapat 2 perbaikan, yaitu budaya senioritas yang toksik dan juga sistem penyampaian dokumen penting yang juga harus diperbarui, tidak sembarangan. Lalu selanjutnya bagi peradilan tata usaha negara, itu dalam hal ini PT UN sekarang sudah bagus, yaitu menjadikan AUPP itu sebagai patokan alat uji terhadap keputusan atau tindakan yang dilakukan oleh administrasi negara. Lalu sekian presentasi dari saya. Apabila dari teman-teman itu ada pertanyaan, bisa dicantumkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih.